Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta ikan gendut dimanapun kalian berada. Saat ini saya mau bahas ikan yang sangat lucu-lucu dan gendut yang satu ini. Ternyata ikan koki ini memiliki berbagai macam jenis, bentuk, dan warna. Beberapa menit ke depan kita akan tanya-tanya kepada si pecinta ikan mas koki tentang apa aja masalah pemeliharaan ikan ini, tentang biar akuarium itu tetap jernih bagaimana. Ikuti terus ya di video vlog kali ini yang bahas masalah ikan koki gendut ini. Kali ini kita mau tanya-tanya ke narasumber. Langsung aja ini dengan Bapak siapa Pak namanya Pak? Kenalan dulu Pak. Namanya siapa Pak? Salaman. Maaf ya teman-teman semua, soalnya ini yang hobi piara koki ini itu suami saya sendiri, jadi ini akhirnya ada sedikit guyonan ya. Pak, udah berapa lama sih Pak piara ikan koki ini Pak? Ya baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan tapi udah bagus-bagus kayak gini ya Pak, kayak udah profesional banget. Ini jenis ikan apa Pak yang Bapak pelihara ini Pak? Ini jenis ikan kopi oranda. Jadi kopi oranda itu udah beberapa macam jenis. Ini kayak ini misalkan jenis ini namanya kopi panda ini. Koki panda itu Pak. Iya. Oh, emang warnanya tuh kayak itu ya Pak, hitam putih hitam gitu sama ya Pak. putih itu Iya, namanya iya. panda. Nah kalau yang warnanya kayak gini nih ada merah, hitam, putih itu namanya oranda tricolor itu. Oh, namanya itu oranda tricolor. oranda tricolor ya Pak yang ini. Ini ya Pak yang ini nih, yang ini guys, yang tiga warna itu namanya oranda tricolor. Berarti ini semua jenisnya oranda ya Pak? Ya, jenisnya semua oranda. Ya sebenarnya koki itu ada beberapa macam jenis, banyak banget. Jadi ada yang namanya rancu, ada yang namanya ryukin. Itu beberapa koki itu banyak jenisnya. Bahkan ada yang koki yang harganya nyampe jutaan itu ada. Oh, harganya sampai jutaan ya Pak koki. Itu jenis apa Pak yang? Itu misalkan kayak koki tamasaba. Tamasaba. Ya, koki tamasaba itu persilangan antara koki oranda sama ikan koi itu katanya, menurut sumber yang saya baca itu seperti itu. Berarti ikan koki apa tadi Pak? Itu namanya tamasaba. Tamasaba itu persilangan antara Koki ikan sama koki. koi. Oh, ikan koki sama koi itu menikah ya Pak? Ya. Itu nanti menghasilkan anaknya ikan koki tamasaba. Iya. Cuman menurut sumber itu di Indonesia belum ada yang berhasil menyilangkan antara koki sama koi. Jadi itu tuh masih ikan impor itu kalau ikan tamasaba itu. Makanya harganya ya nyampe jutaan, bahkan untuk ukuran 10 cm aja bisa nyampe 5 juta, 4 juta, 5 jutaan. Oh gitu ya Pak. Ini untuk perawatannya sendiri gimana Pak? Susah apa enggak? Kalau untuk perawatan sih sebenarnya ikan tuh tinggal perawatan airnya aja kalau ikan itu. Jadi supaya supaya tetap jernih, tidak keruh, itu sebenarnya perawatannya ya di air. Sebenarnya gimana ikan mau sehat kalau airnya itu keruh? Sebenarnya kuncinya itu melihara ikan itu di airnya. Misalkan dia seminggu sekali, jadi di filternya dicek, dibersihin. Jadi yang dibersihin tuh kapasnya aja. Kalau untuk medianya itu ya nggak usah, kapasnya aja dicuci, pasang lagi. Oh gitu ya Pak. Ini untuk kapasitas ikan itu menyesuaikan kayak luas ukuran
ini akuariumnya nggak Pak? Iya, pasti ada ukurannya. Jadi misalkan panjang kali lebar kali tinggi itu nanti volume airnya ada berapa, itu nanti ada pembagiannya sendiri, ada hitungannya sendiri. Jadi ikan itu maksimal berapa gitu, itu ada hitungannya menurut volume air. Kalau menurut Bapak ini akuarium ini melebihi kapasitas atau gimana Pak? Kalau menurut saya sih ini cukup untuk ikan. Ini kurang lebih sekitar 28 ini 28 ikan. Cuman kan masih masih standar ikannya, belum ikan dewasa. Kecuali kalau ikan dewasa itu segini termasuk penuh. Misalkan untuk ukuran akuarium ini kan 120 kali 35, tingginya sekitar 45. Itu kan untuk ukuran tank segini ya cukup ikan sebanyak sekitar 28-an, tapi kan masih relatif kecil untuk ukuran segini. Ini kan ukuran paling antara 7 sampai 10 cm. Oh gitu Pak. Ini mau lihat apa filtrasinya itu loh Pak. Urutan-urutannya itu bagusnya apa aja Pak biar air itu tetap jernih. Kalau untuk filtrasi itu media kan ada beberapa macam yang jadi untuk medianya tuh bisa kita lihat aja di filternya. Jadi ada media bioring, biobol, ada batu seloid juga, itu macam-macam untuk media itu. Jadi ada media namanya yang pakai kapas itu yang kapas putih itu juga ada. Jadi kalau yang rutin dibersihin itu ya untuk yang kapasnya aja, karena kalau media biomedisnya itu misalkan dicuci, jadi nanti bakteri baiknya hilang. Bisa dicuci, misalkan dicuci berapa minggu sekali, harus pakai air akuariumnya, nggak boleh pakai air lain, itu nggak masalah katanya. Oh gitu. Boleh lihat yang di atas itu Pak, yang filtrasinya boleh dibuka Silakan ini aja akuarium. dibuka, ini dilihat Coba aja. dilihat. Kita lihat ya guys, coba gimana urutan-urutannya biar kelihatan. Jadi yang ini apa Pak? Ini yang kayak rambut-rambut ini apa Pak? Yaitu namanya kapas. Ini itu yang untuk medianya pertama itu ya, untuk filter itu pakainya kayak gini. Jadi ada kapas putih, di atasnya ada Ada kapas kapas putih putih. di bawahnya, Terus sama serabut kayak gini. Dan untuk berikutnya kita bisa pakai karang jahe, bisa pakai biobol, bisa pakai bioring, bisa terserah. Maksudnya terserah terserah penghobi semua. tapi bisa pakai karang jahe, bisa pakai bola juga ya. Ya sama aja bisa. Yang penting untuk Fungsinya pemasangan sama kayak gitu. Cuma fungsinya urutannya ya Pak, urutannya fungsinya yang sama. Karang jahe itu ya untuk menyimpan bakteri baik. Kalau itu yang terakhir apa Pak? Kalau ini tuh batu seloid, sama aja sebenarnya fungsinya. Dan di bawahnya itu ada arang aktif. Jadi arang aktif itu ya kayak arang yang untuk buat bakar sate, sebenarnya sama, cuman udah dikemas seperti itu gitu. Oh, itu yang arang buat sate itu apa enggak bikin akuariumnya malah jadi ireng Pak, jadi hitam Pak? Enggak, kan untuk awalnya dicuci dulu. Oh, Cuci, misalkan udah dicuci udah bersih ya kita pakai. Yang penting kan kita nyucinya nggak di
digosok apa dihancurin. Kalau memang harus dihancurin ya mesti nanti jadi hitam. Itu kan fungsinya buat ini aja, nyari kotoran. Oh. Ini ukuran berapa sih Pak akuarium ini? Ini ukuran tadi 120 lebarnya, panjangnya, lebarnya 35, untuk tingginya sendiri 45 cm. Oh, ini biar warnanya bisa kayak gini itu gimana Pak? Apa perkawinan antara yang kuning sama yang hitam terjadi? Kalau koki itu ya dari gennya, biasanya itu dari gennya. Misalkan ada warna tricolor, itu berarti dia tuh memiliki gen dari indukan yang ada hitam, ada merahnya, ada putihnya, seperti itu. Makanya kan kalau koki itu masih kecil, kita belum tahu itu nanti akan mutasi seperti apa, karena kita tidak tahu indukannya. Misalkan kita sudah tahu indukannya ya pasti bakal seperti indukannya. Kalau koki itu seperti itu. Kadang ada yang masih kecil, bentuknya seperti ikan panda, ada merah, ada putih sama hitam. Oh, pas sudah ada gede mutasi jadi warna merahnya lah, itu biasanya gennya itu ada gen merahnya juga. Makanya kan kalau kopi itu ya katakan ini mutasi ya emang itu gen dari indukannya seperti itu. Cuman yang penting itu kalau emang udah tahu gennya itu panda ya kita benar-benar pelihara aja, dari makanannya diperhatikan. Jadi makanannya ya diperhatikan juga, jangan sembarangan, dalam artian jangan pakai pakan yang abal-abal gitu. Itu untuk menjaga warnanya sendiri. Kalau saya sih kebetulan pakai ini nih, pakan ini. Apa itu Pak? Pakan apa Ini Pak? namanya darker tan black. Itu untuk Coba Pak lihat Pak. Ini jadi untuk itu apa ini? untuk mempertahankan warna hitamnya, jadi mempertegas warna hitam. Oh, ini untuk mempertegas Iya. warna hitam. Nah, ini udah kebetulan saya udah tak campur. Dicampur sama apa itu makanannya? Dicampur itu sama apa? Pakan yang untuk pertumbuhan. Jadi bukan cuma untuk menghitamkan warna, tapi supaya cepat besar gitu. Jadi merangsang pertumbuhan ikan tuh bagus. Dan untuk apa? Mempertahankan warna juga, mempertegas warna juga. Sebenarnya ikan itu ya paling bagus emang dipelihara tuh di outdoor. Jadi kena sinar matahari itu malah lebih bagus, akan mempertajam warna juga. Ya kalau misalkan para penggemar ikan koki misalkan nggak ada waktu untuk jemur, ya paling seminggu sekali apa 2 minggu sekali nggak masalah ikan dijemur. Oh, bisa dijemur setengah jam, itu akan mempertajam warna lagi. Jadi Oh, dijemur iya, langsung kena sinar matahari ya? langsung berarti? kena sinar matahari. Oh iya Pak, itu untuk masalah apa tadi mutasi warna ya Pak. Berarti kalau kita beli ikan baby apa koki bisa berubah ya warnanya. Misalnya kita beli warna kuning sama putih misal. Berarti bisa jadi ada hitamnya atau gimana gitu Pak. Nah, iya itu bisa berubah warna, itu yang namanya mutasi. Jadi tergantung gennya. Itu kita kan nggak ngerti, beli ikan itu kan nggak tahu gennya seperti apa, ibaratnya indukannya seperti apa, warnanya. Kita taunya beli waktu ukuran 5 cm, warnanya misalkan hitam sama putih. Belum tentu nanti kalau udah ada besar itu jadi tetap hitam sama putih. Oh. Makanya kan dia misalkan beli anakan ya yang recommended, berarti yang rekomendasinya bagus. Jadi emang betul-betul itu tuh dari indukan panda. Misalkan
cuman sekedar ngomong ini anak panda kan belum tentu. Bahkan Berarti bisa jadi aja nanti mutasi iya. ada warna merahnya, bahkan bisa jadi nyampe hitamnya hilang, itu bisa seperti itu. Hmm, berarti itu untuk mempertahankan warna bisa lewat makanan juga ya Pak. Misalnya aku suka ikannya ini yang kecil, tapi aku suka warnanya, biar warnanya bertahan sampai besar, itu bisa dipertahankan lewat makanan itu tadi ya Pak. Itu sebenarnya untuk mempertajam warna. Oh, untuk mempertajam warna. Jadi kalau masalah mutasi misalnya tiba-tiba warnanya berubah, itu tergantung gen dari Ya itu indukan. berarti indukannya kan seperti itu. Iya, iya. Emang kalau kopi itu kan banyak jenisnya, ada rancu, ada oranda. Kan kalau untuk Tamasaba sih emang harganya belum terjangkau, jadi untuk Tamasaba sendiri ya belum bisa terbeli karena harganya lumayan, terus nyarinya juga masih agak susah. Oh, ini Bapak total keseluruhan di rumah itu punya berapa ikan, Pak? Ya kalau untuk dihitung-hitung ya mungkin ada 50 sampai 100 ada ikan. Oh, boleh lihat semuanya, Pak, Kalau yang ini kan kebetulan untuk tank yang di sini untuk ikan yang udah pilihan, jadi bukan ikan pasar seperti itu. Bedanya kan kalau ikan yang bukan ikan pasar itu kan dari bentuk tubuhnya aja udah kelihatan, jadi nggak manjang tapi pendek. Kalau ikan yang ikan itu ibaratnya ikan buat lomba gitu. Oh, kalau yang ini kan buat lomba, bukan yang ikan Bukan pasar. ikan pasar. Kalau untuk ikan pasar kan bentuknya sendiri panjang, jadi dari tubuhnya itu panjang. Ada di tank satunya itu contoh ikan kayak ikan pasar itu ada. Boleh lihat, Pak, ikan koleksi ikan-ikan yang lain, kayak biar kita tahu gitu, untuk menambah wawasan bahwa perbedaan antara ikan lomba, ikan pasar, terus tadi ikan apa? Ikan goreng, bisa digoreng nggak Pak ini? Bercanda ya teman-teman semuanya. Kalau gitu kita langsung lihat aja ya Pak, koleksi ikan koki yang lain Pak. Ini tadi yang di sana ya teman-teman. Ini yang ini. Nah, kebetulan kalau ini sih campur. Ini ada ikan pasar, ada ikan yang bisa buat lomba juga sebenarnya di sini. Oh. Campuran. Nah ini kayak ini nih. Ini yang namanya rancu. Ini kan sebenarnya ikan pantas ini untuk kualitas lomba. Dari ikannya juga, dari bentuknya, dari warnanya. Kalau untuk ikan pasar sendiri kan, ikan pasar sendiri kan misal kayak ini nih ikan pasar kan kelihatan dari bentuk tubuhnya itu kelihatan kalau ikan pasar. Yang mana Pak? Yang Nih mana? misalkan ini nih ikan pasar nih, ikannya panjang. Oh, yang ini, yang matanya Ya, hitam itu ya. itu kategorinya Yang ini, ikan yang pasar itu ya, di pasaran banyak. Itu kisaran berapa kalau yang di pasar Ya ini kalau kayak di gini? pasar ini kan paling sekitar 5.000 sampai 10.000 itu awal kecilnya. Tapi kalau untuk yang model-model seperti ini kan ikan bisa dikatakan tricolor, ini panda, itu bukan ikan pasar kalau seperti ini. Cuman ini kan kenapa dicampur ya karena masih kecil, biar Untuk pertumbuhan ya Pak. pertumbuhannya tuh bareng gitu. Misalkan dicampur sama yang besar kan mereka yang kecil-kecil nggak kedapetan makanan, makanya kan yang dipisah. Ini yang matanya itu namanya jenis apa ini Pak? namanya jenis bubble eye. Bubble eye itu mata balon. Ini namanya bubble eye. Nah ini yang namanya rancu. Yang ini Ya, apa? yang perutnya besar, badannya agak pendek. Ini. Nah, ekornya itu namanya rancu. Nah, kalau ini sendiri yang matanya besar ini namanya demekin. Ini yang matanya besar.
Ini ukuran apa akuariumnya berapa Pak? Ini tank ukuran 1 meter, tinggi 50, lebar 45. Karena ini pakai filternya kan filter samping. Masuk filter samping itu berarti di dalam filternya. Kalau tadi kan yang tank 120 itu kan filternya filter di atas, makanya filter talang. Oh tuh guys, ikannya lucu-lucu banget ya. Ini untuk makanannya sendiri beda sama yang tadi atau sama? Kalau untuk makanannya di sini kebetulan jadi tak campur sama pakan biasa sih, karena ini kan termasuk ikannya juga campuran, ada ikan-ikan pasar juga. Jadi sayang kalau misalkan di murni makanan bagus semua, karena kan kalau yang di depan itu karena udah jadi untuk mempertahankan warnanya dan untuk mempertajam lagi dan memperbagus, jadi saya kasih pakan yang bagus. Kalau di sini ya tak oplos, jadi pakan yang bagus dicampur sama pakan biasa ya. Kemungkinan nanti kalau misalkan udah pada besar ya bisa disortir lagi yang bagus mana, baru nanti kasih makanannya ya makanan yang bagus. Misalnya kalau yang untuk tank yang besar itu ya itu tank untuk ikan pasar, itu seperti ini. Kalau ikan pasar, Kita lihat ikan pasar guys. Mana Pak ikan pasar? ini kalau ikan pasar itu ya ini yang namanya ikan pasar itu seperti ini, bentuknya panjang. Kebetulan ini juga udah ada yang jumbo nih, udah ukuran nyampe berapa ini, sekitar 20, ini 20 lebih nih, 20 cm lebih, hampir Iya ini 25 sebenarnya nih. gede banget Udah ini guys. segini nih, guys. Tuh Udah 1 jengkal. 1 jengkal itu ukurannya. Ya, udah 25 cm. 25 cm ya Ini Pak. kan untuk ukuran ikan pasar sebenarnya ini. Kalau untuk ukuran ikan lomba itu harganya lumayan, ini bisa nyampe jutaan. Oh, itu yang kalau ikan jumbo yang udah sebesar ini udah besar banget ya teman-teman semua ya. Tuh ini tuh udah 1 jengkal tuh besarnya. Ini yang besar kayak gini harganya berapa? Ya kalau untuk ikan pasar seperti itu misalkan udah ukuran 1 jengkal aja itu paling di harga 300-an. Beda sama ikan yang jenis-jenis ikan panda seperti itu ikan yang untuk lomba itu beda harganya. Kalau udah sebesar ini ya mungkin harganya puluhan bahkan puluhan juta itu. Kalau yang panda itu kalau besarnya sama segini. Kelihatan kalau ikan pasar tuh panjang bentuknya. Cuman ini juga di sini tak campur. Ada jenis ikan yang termasuk ikan kualitas lomba seperti ini nih. Ini ikan bukan ikan pasar, ini ikan kualitas lomba. Lihat dari bentuknya aja, dia bulat dari badannya, nggak memanjang. Ini yang hitam. Kenapa tak campur di sini ya karena ini udah besar, jadi kan makanannya ya porsinya beda sama ikan-ikan yang kecil di depan, makanya tak simpannya di tank yang ukuran 2 meter ini. Ini untuk makanannya sendiri apa Pak? Kalau ini makanannya tak campur, jadi makanan yang bagus tak campur sama makanan biasa. Ya kasih makanan biasa aja yang umumnya di pasaran, cuman dicampur sama yang bagus, jadi untuk vitamin lah seperti itu. Kalau untuk yang di depan tadi yang awal itu, di tank yang awal itu emang benar-benar tak perhatikan makanannya itu, jadi khusus semua makanan bagus, nggak ada campuran makanan biasa. Ini untuk ukuran tank sendiri berapa Pak? Ini kayaknya besar banget ya Pak. Ini 2 meter. Iya, untuk ukuran tanknya sendiri 2 meter kali 50, tingginya ini 70. Oh itu tingginya 70. Iya. Terus untuk kayak filtrasi sendiri ini kan karena tanknya besar, kemudian kayak ikan-ikannya juga lumayan banyak. Itu kayak ini kayak oksigen atau ada penghangat segala macam itu
urutannya gimana Pak? Pakai penghangatnya apa Pak? Kenapa? Untuk akuarium sebenarnya itu ya itu bukan wajib sih, sebenarnya diharuskan pakai pakai apa pakai Penghangat. penghangat. Jadi kan karena suhu untuk ikan koki itu nggak boleh terlalu dingin, itu juga nggak boleh jelek untuk ikan sendiri, makanya kan harus ada penghangatnya juga. Seperti apa Pak penghangatnya yang Itu mana Pak? penghangatnya seperti ini, jadi dia otomatis, ini tuh akan otomatis misalkan udah kondisi air itu stabil, dia berhenti sendiri. Nanti kondisi air dingin, dia nyala sendiri, jadi udah otomatis. Oh, itu kalau yang itu apa itu? Yang ini? Nah kalau itu sebenarnya sama, itu pompa kecil cuman tak jadi filter. Oh, itu pompa kecil guys, Ya. tapi dijadiin filter. Filter jadi untuk dorong kotoran yang ke atas biar balik ke bawah, karena pompanya kan di bawah posisinya. Oh, biar muter gitu. Jadi ini dari sini ke sini, dorong ke sini, Ya, kotoran terus kan muter lagi, ke nanti bawah, jatuh jadi ke kan bawah, ketarik sama pompa. nanti ketarik sama pompa ke atas, terus Pompanya ditarik ke atas ke filter. ke atas ke filter ya Pak. Ini boleh lihat filter, urutan-urutan filternya. Beda nggak sih Pak sama apa antara ukuran akuarium yang tadi 1 meter lebih sama ini yang 2 meter? Untuk apa namanya urutan-urutannya beda apa enggak Pak? Apa Kalau sama untuk aja? urutan filter itu sama, semua itu sama ukuran. Apa cuman yang membedakan itu di kapasitasnya. Misalkan kapasitas tanknya itu besar, otomatis ya lebih banyak lagi untuk apa? Untuk filternya sendiri itu medianya lebih banyak. Untuk ukuran yang 2 meter otomatis ya ukuran medianya lebih banyak lagi. Misalkan karang jahenya yang harusnya paling berapa kilo, berapa bungkus, misalkan 1 bungkus atau 2 bungkus, untuk karang jahenya sendiri kan bisa nyampe berapa bungkus, ya bahkan nyampe 1 kilo, karena filternya juga kan besar. Jadi semakin banyak media itu kan semakin bagus juga, tapi ya menyesuaikan tank juga. Misalkan tanknya besar, otomatis ya untuk filter sendiri medianya ya alangkah baiknya ya dimaksimalkan yang banyak. Jadi untuk menghasilkan air yang jernih itu ya seperti itu. Ini guys ikannya. Ini jadi apa nggak ada apa stiker yang di belakangnya ya Pak, jadi tembus ke ruangan berikutnya. Memang ini di desainnya jadi untuk sekat ruangan. Oh, untuk nggak ada backgroundnya, jadi dari belakang juga ya kelihatan dari pandang. Ini Pak ada akuarium kecil lagi. Ini ikan apa ya Pak di dalamnya Pak? Kok seperti itu. ikan naga atau apa Pak ini? Itu namanya ikan palmas itu tuh sejenis ikan predator itu. Oh, ini ikan predator. Makannya Ya. apa? Ikan hidup atau Itu gimana? makanannya ikan juga, tapi makan pelet juga mau. Ikan palmas. Namanya ikan palmas juga kan jenisnya macam-macam, ada. Coba bisa di ini Ada. Pak, biar lihat Pak. Palmas albino, ada palmas yang hitam. Oh, ada koleksi ikan lainnya Pak, kayak apa gitu jenis yang lain? Ada, kebetulan itu punya anak itu ya, dia karena Punya apanya yang punya anak Pak? kepunyaan anak saya itu Oh. ikan itu, karena dia kan senangnya tuh ikan predator, cuma mau dibelikan ikan predator yang kayak apa, bukan yang besar itu, masih takutnya kan kalau dikasih makan bahaya.
Berarti ada yang lain lagi, Pak? Ada. Boleh lihat lagi, Pak, koleksi yang lain. Ada itu. Berarti ini juga punya anak Bapak ya? Ya, yang ini Oh, iya. punya anak saya ini karena ikan predator termasuknya ini golongan ikan predator karena anak saya itu sukanya ya ikan-ikan yang aneh-aneh. Iya, iya. Boleh lihat yang lain ya, Pak? Ada boleh. Iya. Ayo guys, kita lihat koleksi ikan yang lain. Ini ada ikan apa lagi, Pak, ini, Pak? Nah itu kan ikan itu namanya ikan bendera, itu anak saya nyebutnya itu. Oh, ini ikan bendera. Dia tuh sukanya emang ikannya tuh carinya yang aneh. Oh, iya. Ini ada lagi nih ikan satu yang ini juga Ini apa ini? punya anak saya ini. Kok kayak cicak ya, Pak, ini? Ini ikan ini itu juga yang tahu anak saya, saya juga dikasih tahu itu namanya katanya salamander. Axolot itu ikan axolot. Salamander ya, Pak? Iya, tadinya ini ada dua. Ini juga jenisnya macam-macam, ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Cuman kemarin kita punya yang warna putih juga, cuman mati itu karena nggak tahu, mungkin awalnya dasarnya itu dikasih pasir, mungkin itu nelen pasir apa gimana. Soalnya kan itu katanya kalau melihara ikan ini jangan bawahnya jangan pakai pasir. Ini bentuknya seperti ini nih, ikan salamander nih, yang namanya ikan palmas. Oh, iya. Ikan lele ya, Pak? Ini kisaran harga berapa, Pak, ikan salamander ini? Kalau ikan ini ada lumayan harganya, itu dulu waktu beli masih kecil itu di kisaran harga 300.000. Mahal ya, Pak? Dan Itu itu sebesar apa, Pak? iya, itu tadinya awalnya ya cuman sejari kelingking, itu sekarang udah itu jari itu gede lagi. Dan nyarinya juga susah, itu ikan seperti itu tuh nggak di banyak tempat itu ada. Ini juga dulu dapat dari Bandung itu, karena anak saya minta pengen ikan seperti itu ya paksa ke Bandung nyari. Itu juga di sana stoknya ya sedikit, itu kebetulan ada itu. Ini apa, Pak? Ini kenapa ikan ini? Nah ini untuk karantina, ini ada ikan yang mabok, mungkin karena apa Sakit gitu ya? sakit karena saluran pencernaannya kurang bagus atau gimana ya. Ini seperti ini di karantina. Oh, ini berarti rumah sakitnya ikan lah ya, Pak? Ini di karantina, jadi dipisahkan dari yang lain. Oh, iya. Dan jangan dikasih makan. Masalahnya kan kalau saluran pencernaannya kurang bagus, dia terus dikasih makan kan nanti kondisinya tambah jelek. Jadi harus dipuasakan, jangan dikasih makan. Dan jangan lupa dikasih obat. Biasanya kalau untuk karantina itu dikasih cairan, obat. Cairannya apa, Pak? Biasanya sih namanya obat kuning atau itu. Obat kuning. Iya, itu ada takarannya nggak dikasih obat? Kalau untuk takaran air segini ya paling dikasih berapa tetes aja, 2 tetes 3 tetes. Itu untuk semua ikan, Pak? Ya, itu untuk semua ikan. Pokoknya kalau ada ikan yang kelihatannya kayak mabuk, sakit, saluran pencernaannya kayaknya kurang bagus, itu kayak ini contohnya. Ini kan kayaknya mungkin saluran pencernaannya kurang bagus karena perutnya terlalu besar. Ini udah berapa hari di sini, 2 hari aja kotorannya juga kan cuman sedikit. Mungkin ada gangguan di pencernaan mungkin ini, makanya ini dipisahkan. Udah 2 hari nggak dikasih makan. Oh, itu emang kayak gitu, jangan dikasih makan dulu. Iya, emang jangan dikasih makan. Jadi kan masalahnya kalau ikan koki itu ikan kayak ikan lupa, jadi walaupun dikasih makan terus juga dia bakal makan terus. Dikasih makanan dia pasti makan, berapa menit sekali juga pasti dia makan. Walaupun dia udah makan ya, berarti ikan koki itu guys ikan yang pelupa katanya. Misalnya berapa menit belum makan itu
berapa menit habis makan dikasih lagi, dia akan terus makan. Makanya berarti kita harus tahu takarannya ya Pak. Itu untuk makanannya sendiri baiknya itu berapa kali satu hari untuk ikan koki? Kalau untuk makanan koki kan kadang penghobi ikan koki itu kan kadang ada yang ngomong dikasih makannya 2 kali 3 kali. Sebenarnya sih kalau kalau menurut saya ya, kalau ikan yang masih dalam pertumbuhan ya dikasih makan yang 5 kali 6 kali bahkan 8 kali juga nggak masalah, malah lebih bagus menurut saya tuh. Jadi untuk pertumbuhan yang penting kan porsinya jangan terlalu banyak, sering dikasih makan tapi porsinya yang pas gitu aja. Jadi jangan dikasih makan pagi ngasih makan terus nanti dikasih makannya malam, itu kan malah menurut saya tuh jadi kurang bagus, itu jadi pertumbuhannya lambat. Oke, gitu aja guys, teman-teman pecinta koki. Untuk penjelasan tentang masalah ikan koki dari mulai harga, dari mulai jenis-jenisnya, kemudian cara perawatan air, cara memberi makan juga, kemudian pakan-pakan apa yang bagus untuk koki. Tadi udah kalian dapat penjelasan dari narasumber pecinta koki. Barangkali ada yang mau komen, silahkan untuk menambahkan kayak pakan apa yang lebih bagus, mungkin gimana cara pemeliharaannya biar lebih baik lagi untuk masukan kepada kami. Silahkan komen di bawah. Ini kopinya. Terima kasih buat kalian semua yang udah setia, udah mau menonton video kita. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa klik like, share, dan tinggalkan komen kalian di bawah. Jangan lupa subscribe ya.